Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aisyah Raduyana dengan NIM H07 123 1048 dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menerangkan materi tentang sistem basis data. Apa itu sistem basis data? Basis data atau yang sering disebut dengan database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis yang disimpan secara elektronik dan dikelola oleh sistem manajemen bisnis dan manajemen basis data atau DBMS. Pada intinya, basis data memungkinkan data yang beragam dan dalam jumlah besar untuk disimpan, diambil, diperbarui, serta diakses oleh pengguna atau aplikasi secara efisien dan konsisten. Basis data merupakan fondasi utama bagi banyak aplikasi bisnis, ilmiah, dan teknologi modern. Secara fisik, basis data adalah file yang disimpan di dalam media penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau cloud storage yang mendukung informasi atau data yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Secara logis, basis data adalah sebuah sistem informasi yang terorganisir yang mempresentasikan dunia nyata. Di dalam basis data, kita bisa menemukan hubungan antara berbagai objek, seperti pelanggan, produk, atau transaksi, yang dapat disimpan, diolah, dan dimanipulasi secara sesuai dengan kebutuhan sistem. Basis data memiliki struktur yang memungkinkan pengambilan informasi secara cepat melalui penggunaan bahasa query seperti SQL yang memungkinkan penggunaan untuk mengambil, mengolah, dan mengubah data secara mudah. DBMS seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan lain sebagainya merupakan contoh atau alat untuk mengolah basis data. Di sini selanjutnya ada manfaat basis data. Itu dibagi menjadi 5, yaitu efisiensi penyimpanan, kecepatan akses, keamanan data, kemudahan pengolahan, dan yang terakhir pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, yang pertama yaitu efisiensi penyimpanan. Sistem basis data dirancang untuk menyimpan data secara optimal dengan cara menghindari redundansi atau pengulangan data yang tidak perlu. Teknik seperti normalisasi digunakan untuk memisahkan data ke dalam tabel yang lebih kecil dan terorganisir, sehingga menyimpan menjadi lebih hemat dan efisien. Dengan penyimpanan yang efisien, ruang penyimpanan dapat digunakan untuk data yang lain yang lebih penting. Yang kedua yaitu kecepatan akses. Kecepatan akses sistem basis data memungkinkan pengguna untuk mengakses data dengan lebih cepat melalui penggunaan indeks, pencarian bahasa query, dan pengoptimalan performa lainnya. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk mengambil, mengubah, dan mengolah data bisa lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual atau file base. Kecepatan akses yang baik sangat penting dalam lingkungan bisnis yang membutuhkan keputusan yang cepat. Yang ketiga yaitu keamanan data.
Sistem basis data menawarkan berbagai mekanisme keamanan seperti autentikasi penggunaan, enkripsi data, dan lain sebagainya. Ini membantu melindungi data dari akses tidak sah atau pencurian. Selain itu, backup atau recovery juga menjadi bagian dari sistem, sehingga data dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan sistem atau bencana. Yang keempat yaitu kemudahan pengolahan sistem basis data. Sistem basis data modern menyediakan antarmuka dan alat untuk mengolah data secara terstruktur, baik dalam hal penyimpanan, pengelolaan, maupun pemeliharaan data. Administrator basis data dapat dengan mudah membuat, memodifikasi, dan menghapus data, mengatur skema, dan mengelola indeks. Dengan alat-alat ini, pengelola data yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah. Yang kelima yaitu yang terakhir pengembalian keputusan yang lebih baik. Basis data memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real time dan terpusat. Dengan data yang terorganisir dan mudah diakses, pengembalian keputusan bisa mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Hal ini mendukung proses analisis data seperti membuat laporan, analitik bisnis, hitungan prediksi tren, dan yang sangat penting untuk untuk keputusan strategi dan operasional. Oke, selanjutnya ada konsep pemodelan basis data. Konsep pemodelan basis data dibagi menjadi dua, yaitu ada model relasional dan hierarki dan jaringan. Sebelum masuk ke tipe-tipe basis data, kita harus mengetahui apa itu konsep pemodelan basis data. Pemodelan basis data adalah proses merancang representasi logis dari data yang akan digunakan oleh sebuah sistem informasi. Tujuan utama dari pemodelan basis data adalah menciptakan sistem yang efisien, meminimalkan redundansi, dan mendukung integritas serta kinerja yang optimal. Berikut ini adalah tipe-tipe model basis data yang dibagi menjadi dua, yaitu relasional dan mode hierarkis dan jaringan. Oke, yang pertama model relasional. Model basis data relasional adalah tipe basis data yang paling umum digunakan saat ini. Dalam model ini, data disimpan dalam bentuk tabel atau relasi yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap baris mewakili sebuah record atau entry data, dan setiap kolom mewakili atribut atau karakteristik dari record tersebut. Model
Relasional memanfaatkan SQL untuk memanipulasi data. Karakteristik umumnya itu dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama data, eh table. Table itu data disimpan dalam table yang berisi baris dan kolom. Yang kedua itu primer atau primary key. Setiap table memiliki kunci primer yang unik atau mengidentifikasi setiap baris secara unik. Yang ketiga, kunci asing atau foreign key. Foreign key ini relasi antara table dibentuk dengan menggunakan kunci asing yang menghubungkan kunci primer dan dari tabel lain. Yang ketiga, yang keempat, normalisasi. Proses pengoptimalisasian data untuk mengurangi redundansi dan memastikan integritas data. Contoh, dalam basis data untuk toko online, tabel pelanggan menyimpan data pelanggan, sementara tabel pesanan menyimpan data pesanan. Tabel pesanan memiliki kolom ID pelanggan sebagai kunci asing yang menghubungkan tabel pelanggan. Kelebihannya yaitu memudahkan pemakaian dan pemahaman, memiliki standar yang kuat atau dalam SQL, fleksibel fleksibel untuk menangani banyak skenario data, dan yang terakhir mendukung integritas data dengan lebih baik. Oke, model selanjutnya yaitu hierarkis dan jaringan. Model hierarkis. Model ini menyusun data dalam bentuk pohon, di mana setiap node atau simpul merepresentasikan sebuah record dan menghubungkan antara record bersifat hierarkis seperti hubungan induk sama anaknya, seperti plain nodes atau induk memiliki banyak child nodes atau anak, tetapi setiap child hanya memiliki satu parents. Setiap child hanya memiliki satu parents. Karakteristik utama. Data disusun dalam bentuk pohon atau hierarki. Setiap records anak hanya memiliki satu parents. Akses dapat dilakukan melalui jalur hierarkis dari parents ke child. Contoh, dalam sistem perusahaan, manajer adalah parents dan karyawan adalah child. Setiap karyawan dilampirkan pada satu manajer, tetapi satu manajer dapat memiliki banyak karyawan di bawahnya. Kelebihannya yaitu sangat efisien untuk menangani data yang secara alami memiliki hubungan eh, induk dan anak. Yang kedua yaitu akses data yang cepat jika sesuai dengan struktur hierarki. Kekurangannya yaitu tidak fleksibel jika ada perubahan struktur data karena semua hubungan bergantung pada struktur hierarki. Yang kedua yaitu
kun redunsa, redundansi data dapat muncul jika ada child yang perlu memiliki lebih dari satu parents. Model eh, model yang kedua yaitu model jaringan. Model jaringan merupakan pengembangan dari model hierarkis. Dalam model ini, records dapat memiliki banyak hubungan parents dan child, memungkinkan setiap records anak untuk memiliki lebih dari satu parents. Ini membuat model jaringan lebih fleksibel daripada model hierarkis. Karakteristik utamanya yaitu setiap records bisa memiliki banyak parents dan childs. Relasi atau records membentuk struktur grafis atau jaringan, bukan pohon. Akses data lebih fleksibel dibandingkan model hierarkis. Contoh, dalam sistem manajemen proyek, proyek bisa memiliki beberapa anggota tim, dan anggota tim bisa bekerja pada beberapa proyek sekaligus. Ini memungkinkan hubungan yang lebih dinamis antara proyek dan anggota tim. Kelebihannya itu lebih fleksibel, mempresentasikan hubungan yang kompleks, mampu mengatasi skenario di mana melalui banyak many to many relasi yang diperlukan. Kekurangannya itu lebih sulit dipahami dan dikelola dibandingkan model relasional. Yang kedua, membantu manajemen yang lebih rumit untuk menjaga integritas data. Jadi kesimpulannya itu model relasional sangat populer karena kemudahan penggunaannya, fleksibel dan standar yang kuat. Sedangkan model hierarkis dan jaringan lebih sesuai untuk data yang memiliki struktur yang sangat kaku atau hubungan hierarki atau kompleks. Meskipun mereka kurang fleksibel dibandingkan model relasional yang banyak aplikasi modern. Oke, selanjutnya yaitu elemen-elemen penyusun ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah alat pemodelan yang digunakan untuk memetakan struktur basis data. ERD terdiri dari beberapa elemen utama yang digunakan untuk mengembalikan entitas, atribut, dan relasi antara entitas tersebut. Elemen-elemen ini membantu dalam memvisualisasikan struktur data dan bagaimana berbagai objek di dalam sistem basis data berinteraksi satu sama lain. Elemen ini dibagi menjadi 6 poin, yaitu ada entitas, atribut, hubungan, cardinality, primary key, dan foreign key.
Yang pertama yaitu entitas. Entitas atau entity adalah objek yang direpresentasikan dalam basis data yang memiliki keberadaan fisik atau logis. Entitas bisa berupa orang, objek, tempat, atau kejadian yang memiliki data yang ini yang ini ingin disimpan. Sebagai contoh, entitas customer merepresentasikan data mengenai pelanggan, sedangkan entitas produk merepresentasikan data produk. Entitas digambarkan sebagai persegi panjang dalam IRD. Dalam setiap entitas biasanya memiliki satu atau lebih atribut yang menjelaskan karakteristiknya. Misalkan, entitas customer mungkin memiliki atribut seperti customer ID, name, dan email. Yang kedua yaitu atribut. Atribut adalah karakteristik atau deskripsi dari entitas. Setiap entitas memiliki atribut yang menyimpan data spesifik terkait entitas tersebut. Misalkan, atribut name adalah karakteristik dari entitas customer dan atribut price adalah karakteristik dari entitas produk. Atribut digambarkan dalam bentuk elips di IRD dan mereka terkait langsung dengan entitas yang mereka gambarkan. Ada beberapa jenis atribut seperti atribut sederhana, contohnya yaitu atribut yang tidak dapat dibagi lagi, misalkan first name. Yang kedua itu atribut kompleks, atribut yang dapat dipecah menjadi berbagai bagian-bagian yang lebih kecil, misalkan atribut full name dapat dipecah menjadi uh, atribut first name dan last name. Yang ketiga itu atribut multi value, yaitu atribut yang dapat memiliki kelebihan dari satu nilai, memiliki lebih dari satu nilai, seperti atribut phone number yang memungkinkan memiliki beberapa nomor telepon yang terkait dengan satu pelanggan. Yang ketiga yaitu hubungan. Hubungan atau relasi menggambarkan hubungan antara dua atau lebih entitas. Relasi menjelaskan bagaimana entitas-entitas tersebut saling berkaitan. Misalkan, relasi antara entitas customer dan order adalah bahwa customer membuat order. Relasi ini menunjukkan bahwa setiap pelanggan bisa membuat satu atau lebih pesanan. Dalam IRD, relasi biasanya digambarkan dengan belah ketupat. Relasi juga dapat memiliki atribut sendiri yang menjelaskan sifat dari hubungan tersebut. Misalkan, dalam relasi antara order dan produk, memungkinkan ada atribut quantity yang menunjukkan jumlah produk yang dipesan. Oke, selanjutnya cardinality. Cardinality menggambarkan jumlah entitas yang
terlibat dalam suatu relasi. Ada beberapa tipe cardinality yang umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu one to one to many, dan many to many. Yang dimana one to one itu setiap instansi satu entitas hanya menghubungkan dengan satu instansi entitas lainnya. Sedangkan one to many, satu instansi entitas menghubungkan dengan beberapa instansi entitas lainnya. Dan yang terakhir yaitu many to many. Many to many itu instansi entitas berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Sebagai contoh, relasi antara customer dan order umumnya adalah one to many. Satu pelanggan dapat melakukan beberapa pesanan, sementara relasi produk dengan supplier bisa menjadi many to many. Banyak produk bisa dipasok ke banyak pemasok. Oke. Yang kelima yaitu primary key atau kata kunci. Kata kunci utama adalah atribut untuk kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah entitas. Sebuah kunci utama harus memiliki nilai yang unik dan tidak boleh kosong atau nol. Misalnya, dari entitas customer, atributnya yaitu customer ID dapat berfungsi sebagai kunci utama karena setiap pelanggan harus memiliki ID yang unik. Yang terakhir yaitu foreign key atau kunci tamu. Foreign key adalah atribut dalam suatu entitas yang berfungsi sebagai referensi ke entitas lainnya yang biasa merupakan kunci utama dari entitas lain tersebut. Misalnya, dalam entitas order, atributnya ada customer ID, bisa menjadi foreign key yang merujuk ke customer ID itu di entitas customer. Oke, selanjutnya konsep ketergan- ketergantungan fungsional atribut. Konsep ketergantungan fungsi atribut. Ketergantungan fungsional adalah konsep penting dalam desain basis data relasional yang menggambarkan hubungan antar dua atribut atau lebih dalam sebuah tabel. Ketergantungan fungsional terjadi ketika nilai suatu atribut menentukan nilai atribut lainnya. Konsep ini sangat penting dalam memastikan bahwa data tersimpan dengan cara yang konsisten dan menghindari redundansi. Eh, Konsep ketergantungan fungsional atribut dibagi menjadi 4, yaitu definisi ketergantungan fungsional,
ketergantungan fungsional penuh, ketergantungan fungsional pa- parsial, dan ketergantungan transitif. Yang pertama yaitu eh, definisi ketergantungan fungsional. Sebagai contoh, dalam tabel mahasiswa, atribut NIM, nomor induk mahasiswa, akan secara fungsional menentukan atribut nama. Artinya, setiap NIM hanya terkait dengan satu nama mahasiswa. Hal ini membantu mencegah duplikasi data dan memastikan bahwa data tetap konsisten. Yang kedua itu ketergantungan fungsional penuh. Ketergantungan fungsional penuh terjadi ketika setiap atribut prime no, non-prime atribut yang bukan bagian dari kunci kandidat secara fungsional bergantung pada keseluruhan kunci utama, bukan hanya sebagian. Misalnya, dalam tabel order, kunci utamanya bisa terdiri dari order ID dan produk ID. Atribut quantity atau jumlah barang yang dipesan harus bergantung pada fungsional pada kondisi order ID dan produk ID, bukan hanya salah satu dari mereka. Yang ketiga itu ketergantungan fungsional parsial. Ketergantungan fungsional parsial terjadi ketika atribut prim non-primer hanya bergantung pada sebagian dari kunci utama. Ini dapat menyebabkan anonim, anomali pada data. Dan oleh karena itu, tabel dengan ketergantungan parsial harus dinormalisasi dengan menghindari ketergantungan tersebut. Yang terakhir yaitu ketergantungan transitif. Ketergantungan ini terjadi ketika atribut non-prime bergantung pada atribut non-prime lainnya melalui ketergantungan fungsional. Contohnya, dalam tabel employee, jika atribut employee ID menentukan dapur departemen ID dan departemen ID menentukan departemen name, maka departemen name bergantung secara transitif pada employee ID. Ketergantungan ini harus dihilangkan melalui normalisasi. Oke, selanjutnya eh, normalisasi sistem basis data dibagi menjadi tiga, itu satu NF, dua NF, dan tiga NF. Yang pertama yaitu eh sebelum kita masuk ketiga itu kita harus mengetahui apa itu normalisasi. Normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam basis data relasional untuk meminimalkan redundansi dan meningkatkan integritas data. Adapun beberapa normalisasi yang harus dipahami untuk merancang sistem basis data yang baik, yaitu first normal first normal form atau 1NF. 1NF, 1NF dalam bentuk normal pertama yang mewajibkan bahwa setiap kolom dalam tabel harus
mengandung nilai-nilai atomik atau nilai-nilai tunggal. Artinya, kolom tidak boleh mengandung daftar atau set dari nilai. Jika ada data bersifat multi-value, tabel harus dipecah menjadi beberapa baris untuk setiap nilai tersebut. Yang kedua yaitu Count Normal Form atau 2NF. Tabel tabel dikatakan berada dalam 2NF jika sebuah sudah memenuhi syarat 1NF dan tidak ada ketergantungan parsial yang berkaitan berarti bahwa setiap atribut non-prime harus bergantung sepenuhnya pada kunci utama. Tabel yang berada dalam 2NF tidak boleh memiliki ketergantungan pada sebagian kata kunci utama. Eh, pada sebagian dari kunci utama. Yang ketiga yaitu treat normal form. Sebuah tabel berada dalam 3NF jika sudah memenuhi syarat 2NF dan tidak memenuhi ketergantungan transitif antar atribut non-prime. Artinya, atribut non-prime tidak boleh bergantung pada atribut non-prime lainnya. Sama-sama. Oke, kesimpulannya yaitu basis data merupakan salah satu elemen kunci dalam pengembangan sistem informasi yang efisien dan efektif. Untuk mencapai tujuan ini, penerapan konsep dan prinsip dasar dari pemodelan data dan normalisasi sangat penting. Basis data yang dirancang dengan baik tidak hanya mampu menyimpan data secara terstruktur, tetapi juga memungkinkan pengembalian informasi secara tepat dan akurat. Di era digital saat ini, ketika value, eh, ketika volume dan kompleksitas data terus meningkat, kebutuhan akan basis data yang optimalkan semakin mendesak. Oke, sekian pemaparan materi tentang eh, sistem basis data dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.